hari Minggu Ten Hag akan ngangkat satu dari 2 piala yang akan diangkat United pada musim ini. Iya, Piala Ciki layak lah buat MU. Karena 6 tahun udah nggak ngangkat apa-apa. Jadi sekali-sekali angkat Piala Ciki. Dan gue juga bilang it would be very memalukan lah kalau MU nggak menang lawan Newcastle. But this is EPL, you never know. Walaupun hujan mengguyur Jakarta sejak semalam, namun matahari bersinar dengan terang pada hari ini. Burung-burung berkicauan, terasa angin semriwing karena menyambut kemenangan Manchester United 2-1 atas Barcelona di Old Trafford dan menegaskan bahwa La Liga dimiliki oleh Manchester United. Dan Coach Justin di sebelah gue hanya bisa senyum-senyum kecut tipis, menyiapkan pembelaan apa yang mau dia katakan untuk bisa menerima kenyataan bahwa MU lebih hebat dari Barcelona. Gimana, Coach? Nggak perlu dibela, emang MU agak beruntung. Agak beruntung dari mana? Ini gue jelaskan, bukan dari permainan. Kalau kemarin permainan iya, tapi beruntungnya dalam arti nggak ada Pedri, Xavi sama Dembele, itu ngaruh banget. Gue sih nggak ngelihat kalah, untuk gue sih menang kalah is a part of the game. Tapi yang bikin gue kesel itu bukan menang kalahnya. Yang bikin gue kesel, Xavi ini kembali melakukan ketololan yang dia sering lakukan, yaitu memilih pemain yang salah. Kalau lu sebagai pelatih, walaupun lu bukan pelatih, kalau lu pakai logika lu aja, lu kehilangan Dembele kayak di match pertama, itu ke cover lah, bisa Ferran atau apa. Lu kehilangan Xavi, Pedri, 3 pemain ini kan kreativitas. Yang lu pasang siapa? Sebisa mungkin pemain yang kreatif, yaitu Ferran sama Ansu. Memang lu gak baik pilihan. Ini dipasang Kessie sama Sergi. Jadi praktis yang kreatif itu cuman Rafinha, nggak ada yang lain. Bagaimana lu mau create chance atau passing ke justru gue kesian sama Lewandowski. Nyaris nggak dapat bola. Bagaimana lu mau create chance kalau lu nggak ada pemain yang kreatif? Dan kemarin golnya juga dari penalti. Dan itu harusnya nggak penalti menurut gue. Nggak, itu penalti fix. Nggak penalti lah. Itu sah penalti. Soft banget penalti kayak gitu. Soft tapi sangat layak karena memang ada gerakan menarik. Sesimpel itu. Itu penalti. Sebelum itu penalti kan 10-15 menit penalti lawan menit 20-an. 10-15 menit MU yang menguasai. Awal yang si Bruno Fernandes shoot, di tepis. Itu, tapi setelah itu Barca kembali cukup menguasai match lah. But they don't create chance. Apa yang mereka dapat peluang? MU nggak ada peluang, Barca pun nggak ada. Pertama jelek MU. Barca pun nggak ada peluang. Oke? Tapi masuk babak kedua, Ten Hag merubah sistemnya. Weghorst out, Rashford jadi striker, Garnacho masuk di kiri, Bruno Anthony dimasukin juga. Ya, Anthony masuk di kanan, Bruno geser ke belum Garnacho. Sancho dulu ya. Bruno geser ke tempatnya di belakang, langsung berjalan, dan lebih agresif. Ini nggak 11-12 sama match kayak Leicester lah. Babak pertama hancur, harusnya ketinggalan itu MU. Babak kedua dilibas. Babak kedua, Xavi nggak melakukan apa. Baru menit 70. Ada pergantian. Gue udah gedeknya itu bukan masalah kalah. MU layak menang. Based on that match, based on babak kedua, MU layak menang. Fair. Tapi come on, lu kan tahu yang lu butuhkan lawan MU. Ini very simple analisa biar penonton paham ya. MU main di kandang, mereka tahu nggak ada Xavi, nggak ada Pedri, nggak ada Dembele. 3 pemain yang kreatif, 3 pemain yang berbahaya. Apakah lu sebagai Erik ten Hag pikir logis saja akan main bertahan? Nggak bakalan. Nggak bakal. Erik ten Hag pasti pikir, oh ini kekurangan. Padahal waktu di leg pertama mereka bertahan, lebih bertahan. Ini nggak ada kreativitas, oke?
kita main high press. Dan itu yang terjadi. Tapi pada saat lu main high press, banyak ruang kosong yang lu bisa manfaatkan pada saat seandainya kehilangan bola. Passing-passing ke MU itu juga nggak bagus-bagus amat. Ini pas yang mana nih? Babak pertama. Babak pertama jelek malah, Iya kan? jelek. Artinya pada saat passing salah kan transisi. Transisinya lelet juga. Kalau itu terjadi di babak pertama, you do something di babak kedua. Karena MU nggak bakalan bertahan dan lu akan mendapatkan space pada saat MU kehilangan bola. Contoh, walaupun setahu gue nggak ngeliat data ya, tapi persentase kehilangan data MU di babak kedua jauh lebih sedikit daripada babak pertama. Cuman ada, ya kan, Fred berapa kali hilang bola. Tapi nggak bisa. Tapi buat gue Fred tuh man of the match. Enggak lah. Man of the match lah, dia bossing the midfield. Hanya karena Bukan dia gol, cetak gol. bukan gol. Apa? Dia tuh bossing the midfield, he's everywhere. Gue Kemarin. In this case, gue nggak setuju. Dia lari-lari biasa, karena kan gue bilang dia ayam tanpa kepala, selalu lari kemana-mana. Tapi Busquets sama De Jong itu cukup menguasai lini tengah. Babak pertama. Ya, babak kedua 50-50 lah. Kalahnya itu bukan di situ, kalahnya gue bilang create chances itu nggak ada. How can you win kalau you don't create Iya, chances? karena si Barcelona itu jarang banget masuk final third-nya United. Iya. Nggak pernah malah babak kedua tuh. Kalau Sampai pernah akhir-akhir kan. Kalau pernah bola-bola panjang doang. Iya. Nah, artinya apa? Lu kurang kreativitas kan? Baru Ferran masuk, baru Ansu Fati. Lu kalau lihat si Balde kan udah capek, Balde nggak main bagus-bagus amat juga. Lu punya Alba, kenapa nggak lu masukin? Dia hanya ganti 3 pemain, yang boleh 5. Jadi ada beberapa kesalahan yang dilakukan Xavi dan ini berkali-kali. Leg pertama, mendadak geser Araujo ke kanan, Konde di tengah. For what? Ngerti nggak lo? Kan nggak perlu sama sekali. Jadi lah, gue juga bilang di tweet, kalau gue bilang, ya gue nge-tweet, Erik Ten Hag lebih pintar. Karena lu menggantikan pemain bukan hanya fresh legs, tapi merubah strategi lu sampai lu bisa menang. Itu sering dilakukan Pep, sekali-kali dilakukan Klopp, Ten Hag berapa kali Xavi nggak pernah gue lihat itu, jarang sekali. Xavi kalau mengganti pemain murni freshness aja yang diganti, biar pemain lebih fit. Strategi nggak dirubah. Terus dia bilang ya ini kekalahan yang sedikit menyakitkan karena gol yang Fred itu harusnya nggak terjadi, terlalu cepat, dia bla bla. 1001 alasan. Nggak, lu aja fucking stupid, lu pasang. Lu nggak berani pasang Ansu Fati sama Ferran Torres dari awal. Loh, kalau pasang itu dari awal, Emi lebih cepat golnya, coach. Gue nggak setuju. Iya, babak pertama ini tuh jelek mainnya. Ketika si Weghorst dijadiin sebagai nomor 9 kan, Iya. dia emang sering mati bola ke Iya, dia gitu, iya, kan. iya, Dia iya. tuh cuman menurut gue sih si Weghorst ini urusan jadi Ngerecokin aja. jadi mesin pressing sih Iya, jago. iya. Kan? Dia bekerja keras, dia Gitu. lari terus tapi kemana-mana. sebenarnya ini agak aneh. Menurut gue Weghorst ini posisinya ya, dari sejak karir dia di United ini, posisi dia paling bagus tuh aneh. 10. Tapi di belakang striker sebenarnya, kan? Iya, 10. Betul. Dia di belakang striker itu hampir nggak ada pemain yang bisa ngerebut bola dari dia. Iya, betul. Dan passingnya dia tuh buat striker segede gitu tuh bagus. Bagus, loh. bagus. bagus. Dan ada kan yang di pelanggaran sampai bikin tackle di depan kotak penalti United tuh, Iya, kan? iya, Bisa iya. mundur jauh ke belakang gitu. Tapi memang kalau ada Weghorst, serangan lo agak berkurang. Memang. Maka dari itu dia udah capek, udah ganti, ini waktunya untuk menyerang. Lo kan ada perubahan strategi. Barca itu bisa melakukan itu, sangat bisa. Tapi stupid gitu dengan memasang pemain. Lu pasang Sergi sama Kessie, come on. Ibarat Barca main 9 lawan 11. 2 pemain itu nggak ada fungsinya sama sekali, ngerti nggak lo? Serius. Nah, ini coach. Ini Ten Hag ketika kemarin ya habis weekend ya. Saya bilang kepada fans, ayo datang hari Kamis. Ini laga besar dan pastikan untuk hadir karena kita akan kalahkan mereka bersama-sama. Ini agak lebay ya. Sekarang memang lagi di atas. Pelatih, gue lihat ini kelihatan bahwa Ten Hag ini nggak pernah pegang klub besar. Tuh, kan ada aja salahnya. Statement kayak begini nggak akan keluar lu denger dari pelatih kayak Klopp, kayak Ancelotti yang sering pegang Pep yang semua. Karena di sini lu memotivasi lawan. Klopp aja. Klopp itu bilang book tiket ke Istanbul di akhir tahun. Itu tahun lalu pas mereka kalah kan. Iya. Itu that is different. Ini kan bener-bener per match. Iya. Statement ini sama sekali nggak perlu dikeluarkan karena kalau dia nggak keluarkan statement, Old Trafford kapan sepi?
Iya, tapi kan Kapan semangatnya beda. sepi? Lo lihat ambience kemarin tuh. Dan Oh iya, betul. Ten Hag nih hari Minggu angkat piala di Wembley, Coach. Iya. Angkat piala ini. Ini gue senengnya sama fans MU kayak begini Angkat nih. piala gitu. Jumawanya luar biasa. Jadi untuk gue bahan semua gue kumpulin pada saat seri atau apa gue habisin langsung. Nah, kan gue udah bilang nih, coba mana kamera nih ya. Hari Minggu Ten Hag akan ngangkat Oh iya, satu dari 2 piala yang akan diangkat United pada musim ini. Iya, Piala Ciki layak lah buat MU. Karena 6 tahun udah nggak ngangkat apa-apa. Jadi sekali-sekali angkat Piala Ciki. Dan gue juga bilang it would be very memalukan lah kalau MU nggak menang lawan Newcastle. But this is EPL, you never know. Cuman pentingnya Piala Ciki ini karena MU udah 6 tahun, camkan 6 tahun nggak menang apa-apa. Piala Audi pun nggak menangkan. Jadi harusnya bisa menang untuk mengangkat. Tapi pendapat gue nggak berubah. MU akan naik turun. Menurut gue kan United adalah Waktu satu-satunya. zaman Ole Rangnick pun lu juga bilang MU akan naik terus. Iya, itu kan yang lalu-lalu nggak usah dipikirin lah. Kita menatap masa depan. MU satu-satunya klub Inggris yang masih ada di 4 kompetisi, kan? Iya. Secara statistik masih bisa dapat 4-4-nya, walaupun kalau menurut gue 2. Which is good, karena mereka akan membagi-bagi waktu dan ntar akan ada dropnya. Oke, carry on. Enggak. Jadi ngangkat piala ya di hari Minggu depan nih lawan Liverpool. Iya. Nah, kita bikin lagi tuh bangun terperusukan. Mantep pokoknya. Makanya kalau gue sih pengen Coach ya, abis lawan Barcelona nggak perlu istirahat. Hari ini langsung lawan Liverpool kalau bisa. Gitu nggak usah ditunda-tunda lah. Kurang songong apa Nggak usah ditunda-tunda, Ini langsung tipikal aja. fans kardus MU kayak begini. Tapi kalau udah kalah, diem. TPJS gak siaran. Nah, ini kayak begini nih. Kemarin kan TPJS nggak ada itu kan gara-gara jadwal kita nggak ketemu. Nggak ada hubungan sama MU terproses. Kebetulan Oke. aja. Nanti kita lihat MU ya. lagi bagus. Kalau nggak menang lawan Liverpool atau kalah lawan Liverpool, kita lihat. Enggak, pasti menang. Coach, Apa? ini kita ala-ala primbon aja. Jadi Liverpool lawan tim peringkat 2 di La Liga, kalah 2-5 di Enggak, kandang. itu matematika. League Sepak leaders, bola itu bukan league leaders La Liga disikat sama United. sepak bola itu bukan matematika. Memang bukan matematika, Coach. Tapi menurut gue sih, bisa lah. Bisa. Apa bisa menang lawan Liverpool? Oh iya Menang, bisa. menang. Liverpool lagi terseok-seok. Menang lawan Liverpool, mengharapkan Arsenal kepleset. Bisa di atas kertas, tapi Liverpool isi Liverpool. Gue masih tetap memegang kayak yang gue bilang di minggu lalu ya. Premier League akhir musim, peringkat 1-2-nya itu bakal klub Manchester. Iya. Arsenal peringkat 3. Iya. Iya. Kita lihat aja. Nanti boleh diulang-ulang nih. Kalau misalnya salah, gue boleh diulang-ulang. Biarin aja. Gajah tetap di atas. Cuman ke bawah numpang ngopi terus ke atas lagi. Iya. Santai aja. Nah, gajah itu namanya Manchester United. Fans Arsenal jangan terprovokasi oleh para kardus ya. Nikmati aja kita. Nanti kita tinggal tunggu waktunya. Mereka kembali ke bumi masuk gua, kita hajar mereka. Oke? Memang ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Nah, Iya. MU itu di bawahnya tuh udah kemarin-kemarin. Ini naik ke atas terus nih, naik ke atas terus. MU trennya naik, I agree. Tapi nanti akan ada kalah seri. Karena jadwal terlalu padat dan benchnya nggak terlalu bagus. Bagus coach benchnya. Kobe Maino, lihat nggak kemarin tuh lawan Leicester tuh kan. Itu gue kasihan sama ini pemain, mainnya gerasa gerusuk dan this guy is just too young gitu loh. Tapi memang posisi dia kan emang CM. Emang central CM midfield atau DM ya? CM nih, CM. Jadi ya? emang enforcer. Kemarin lihat aja pas lawan Leicester kan kalau katanya coach, Leicester lagi bagus mainnya. Oh iya, Leicester lagi bagus. Mereka harusnya cetak gol di awal, babak pertama iya. Itu karena ada diselamatkan sama De Gea aja. De Gea lagi top. Arsenal lawan siapa? Arsenal lawan Leicester kan? Arsenal lawan Leicester nih. Leicester bagus. Foxes bagus. Spurs Chelsea, aku nggak usah diomongin ya. Enggak, it's not worth it. Nah, worth it. Tapi gue mau bahas dikit soal Liverpool lawan Madrid Koji kemarin. Yeah. Gue kan seneng banget ya lihat bangun tidur. Gue nggak nonton lah kalau match bukan MU kan dini hari. Ya lo emang kardus. Kalau gue harus nonton karena gue penikmat sepak bola. Enggak, lo dapet duit anjir. Dapet duit. Member lo udah bayar soalnya kan nggak mau beli barang bodong ya kan harus siaran lo. Enggak, gue tuh kaget pas lihat 25 gitu kan 25. Yeah. Terus gue lihat gol-golnya. Gue selalu nonton extended highlights kan, jadi yang agak panjangan gitu. Tetap highlights. Cuman gila ya, itu Liverpool collapse dan dua kiper nih melakukan kesalahan sebenarnya. Iya. Ya, si Alisson si Courtois Ya kalau itu imbang lah, oke. Tapi kalau lu nonton,
Lu lihat di 20 menit pertama, itu Madrid diobok-obok. Emang iya. Asli. Gue sampai kan, anjrit 15 menit udah 2-0. Dan bukan hanya 2-0-nya, tapi dari sisi permainan, Domination. semua celah dimanfaatkan sama... Gue bilang, ini Liverpool yang tahun lalu. Yang kita lihat itu 20 menit. Setelah 2-1, mulai agak menurun. Madrid mulai ganas. Setelah 2-2, nggak lama kemudian kan half time. Nah, gue bilang, harusnya Liverpool bisa bounce back. Karena lu sebagai Liverpool, unggul 2-0, belum kena comeback tapi bisa jadi 2-2. Itu tampolan secara moral. Kalau lu masih punya malu, ya kan? Harusnya sama Klopp ini pemain ditampolin satu-satu. Pas keluar ruang ganti, pok, biar sadar kan? Tambah hancur loh babak kedua. Iya. Tambah hancur babak kedua. Yang ditampol-tampol tuh malah Liverpool sama Madrid pok. Iya, Gitu, iya. Liverpool. Iya. Menit 47 aja kalau lu lihat golnya itu kan dari area corner lah, dari sayap gitu. Yang gol Eder Militao. Tunggu. Nah, ini gue pengen nanya lo sebagai coach nih. Itu kan zonal marking ya. Dan gue tuh selalu skeptis sama lo defending set piece itu zonal marking. Ya. Iya kan? Karena kan semua pemain Liverpool tuh kan bengong semua tuh kan. Ya. Tiba-tiba Eder Militao lari Nggak, sih. salah. Gini. Tujuan zona marking apa? Biar mereka nggak kecolongan kalau man to man. Oke? Artinya ada jarak yang dekat, jadi yang depan bisa yang belakang bisa maju ke depan, oke? Karena jaraknya nggak terlalu jauh, jadi ada 4-5 pemain. Tapi kemarin apa yang terjadi? Ini Alisson, oke? Ini ada 6 pemain Liverpool, 1 meter di depan Alisson. Bener-bener sejajar 6. Depannya Gakpo doang. Yang cover Benzema. Militao dari sini. Iya, lari dia kan. Benzema ke belakang, Militao ke depan. Gakpo ini kan nggak tahu harus kemana. Harusnya dia mau ke belakang cover Benzema, tapi dia lihat Militao ke depan, telat kan. Pertanyaan gue adalah, ngapain lu ada 6 pemain di depan kiper gitu loh? Nggak ada yang koordinasi apa? Harusnya 1 pemain, 4 atau 5 cover, 3 di depannya, 1 atau 4 di depannya, 1 untuk bola-bola mati, untuk second line, ya kan? Ini Gakpo doang loh. Ini yang gue pertanyakan. Emang Van Dijk nggak bisa ngatur, Henderson nggak bisa ngatur, bahwa harus ada pemain di lini kedua, bukan Gakpo doang. Sampai terjadi gol itu very stupid goal kalau gue bilang dari sisi Liverpool. Dapat deflect Joe Gomez, ya kalau deflect salahin siapa? Iya. Nggak salahin siapa. Tapi gol Benzema terakhir. Gol Benzema itu Keren. tipikal Benzema. Iya. Madrid beruntung punya seorang Vinicius, Benzema dan Modric. Modric Camavinga babak pertama nggak kelihatan sama sekali. Babak kedua dong Modric. Modric lari-lari deh, 37 tahun lari-lari. Babak kedua gila. Camavinga juga keren babak kedua. Somehow, dan berdasarkan, kan gue sering bilang, Madrid ini sering main jelek, tapi menang. Tapi di babak kedua, Madrid main bagus. Asli main keren. Liverpool tuh nguber pantat. Bener-bener nguber pantat Liverpool. Jarak antar pemain, peluang kombinasi one touch-nya itu dapat semua. Sampai terjadilah 3 gol itu di babak kedua. Berapa peluang yang didapatkan Liverpool? 0. Nothing. Lu boleh shoot lu shoot ke kejauhan, buat apa? Jadi, ya gue nggak ngerti juga. Bahkan gue bilang, gue nggak heran kalau seandainya di Madrid dibantai lagi, Klopp dipecat. 5-0 gitu misalnya. Contoh. Iya. Atau 3-0 lah. Apakah itu salah Klopp? Enggak juga. FSG jarang beli pemain. Salahnya kualitas pemainnya. Beli pemain kan Gakpo sama Nunes doang. Padahal mereka butuh pemain tengah. Mereka butuh pelapis pemain belakang. Nggak dibeli. Tapi Klopp ini juga bikin kesalahan blunder pasang pemain. Dia pasang Bajcetic. 2 gol itu awal dari kesalahan Bajcetic. Salah Bajcetic enggak juga. This guy baru 18 tahun. Ngerti nggak? Sama kayak Garnacho atau yang bikin salah kan nggak bisa lu salahin mereka. Tapi kenapa pasang dia dari awal? Terus di belakang Joe Gomez. Joe Gomez ini main di apa namanya? Di Rans aja yang rank 20 Rans kan. Itu cadangan Joe Gomez. Joe Gomez oke, ini di quote. Joe Gomez cadangan di Rans. Kalau main di Rans dia juga kalau cadangan. main di Rans cadangan. Dia punya Matip. Kenapa nggak dimainin Matip? Ngerti nggak? Jadi Klopp gue bilang bahkan ini sebelum 25 ya.
Gue bilang ini line up-nya agak aneh. Sama kayak gue kemarin lihat line up-nya Safi, line up-nya kok aneh ya, nggak make sense. Dan terbukti kena Buat gue sih bantai. make sense banget sih, harus diterusin ya. Semoga terus cepet-cepetan kayak gitu ya. Gitu. Udah kali ya? Tunggu. Sebelum kita masuk ke kardus, Ya. kita ngemis dulu, ngemis. Om, minta duit, Om. Om, minta duit, Om. Gitu. Jadi, seperti biasa, QR code 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Kalau punya rezeki lebih, boleh silakan 100.000. Ya, karena gue nggak tahu, belum ada nih netizen yang nge-google nih, harganya bajunya Coach Justin berapa. Ini Burberry juga sih menurut gue. Iya. Kan, soalnya ada pattern Burberry soalnya. Gue lihat ya. Mahal, ini baju Coach Justin ini mahal ya. Jadi bantulah Coach Justin untuk membeli Burberry lagi dengan men-scan 10.000 minimal, kalau lebih syukur. Ya, kalau lebih syukur. Nah, kalau nanti misalnya yang lo scan itu lebih dari 10.000, let's say 100.000 bahkan lebih, lo kasih aja ke kita request mau ngapain, nanti mudah-mudahan Coach Justin yang kita suruh atraksi nanti. Kita suruh atraksi. Oke? 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Kardus? Ada katro dulu. Katro dulu. Katro of the week. Ini kan udah tahun lalu dia Tahun bilang. lalu, iya. Nggak, harusnya nggak Jurgen Klopp. dibahas lah. Di mana akhir musim berikutnya? Istanbul, book the hotel now. Ya. Nggak apa-apa sih. Enggak lah, ini agak basi kalau dibahas. Iya, cuman kemarin jadi viral lagi gara-gara kalah 2-5. Iya. Kalah 2-5 nggak apa-apa. Mungkin kalau dia pengen lihat ini ya, pengen lihat final nanti Porto Benfica kayak coach. Next. Kardus. Kardus. Lo tau nggak ini yang nge-tweet siapa? Kalau kayak gini. Nggak tahu. Gue. Gue juga post itu gue ambil kan dari Iya. dari kalian, gue post di IG gue. Pokoknya kan sekarang memang Regista tuh ada admin baru ya yang suka posting. Iya. Tapi admin barunya sih enggak. Kalau yang aneh-aneh tuh gue posting. Gue posting itu gue. Tim Luno kalah terus apa maksudnya? Emang yang kalah siapa? Liverpool. Oh, Liverpool. Kan Imagine Being Us kan. Imagine Being Us. Next. Habis belum? Manchester. Ini masih Kardus Katro ya? Iya. Ini apa sih? Kardus. JR Sinaga. Masuk akal sih title IPL bisa direbut. Kalau City ada yang ngalahin 5 match lagi dan MU Ya, menyapu ini- sisa laga. ini- Arsenal lagi juga jatuh. Ini nggak heran kalau yang nge-tweet lu nih. Ini tipe tweet dari lu. Bukan, anjir, bukan gua. Tip Kardus Enggak, nih. enggak. Tweet Kardus nih. Nggak. Kalau gue nge-tweetnya sederhana, believe gitu. Ada lagi? Ini kalau nggak salah ya, ini tweet udah lama. Udah Atau lama. foto ini udah lama, udah pernah yang edit. Futsal modern. Lo bikin buku ini tahun berapa sih? Waduh, udah lama. Udah lama. Iya. 2000-an. 2000-an awal apa pertengahan? Enggak. 2010-an mungkin. Iya. Udah 10 tahunan, 2011, 12, 10 tahunan. Iya. Jadi Coach Justin tuh sebenarnya jadi YouTuber gara-gara bukunya nggak laku. Sebenarnya. Kalau dia laku dia nggak akan jadi YouTuber. Jadi ini sebenarnya sebuah momentum. Kalau buku gue nggak laku, gue nggak diminta untuk bikin buku lagi, Keles. Sorry ya. Emang lo diminta bikin buku lagi? Ini cetakan kedua. Oh, kedua ini? Iya, Kedua. karena lakunya. Karena Ini lakunya. buku kedua. Sebelumnya gue udah bikin lagi. Oh, udah Jadi bikin gue udah kedua. gue gini-gini udah nulis 2 buku. Dua buku. oke? Oh, oke. Tapi kayak Tapi yang ini laku banget. Karena di zaman dulu belum banyak ada buku futsal bahasa Iya. Indonesia kan. walaupun sebagai orang yang pernah nge-publish buku juga, gue tahu berapa sih royalti buku ya. Oh ya, kecil. Kecil. Bikin channel YouTube. Kecil tapi gue karena lakunya cetak lagi. Jadi ini Lo dulu tiap cetakan kedua. cetakan berapa kopi? Gue berapa ribu lah. Iya, Mungkin iya. 2.000 ya, 3.000. 3.000 mungkin. Ya kira-kira segitu. Dulu buku gue tuh 3.000 kali 2, 6.000 Iya. 6.000 eksemplar gitu. Ya kira-kira ini kita sih, gitu ya, gitu ya, kan. Dan sama ya kira-kira. gitu. Apa namanya? Ya emang Royaltinya kecil kan, banget. Iya. Itu royaltinya kalau biaya ini sih, kalau biaya transfer tuh biaya transfer klub League 2 sih. Iya. Habis? Habis. Oke. Baik, demikian akhir dari TPJS untuk episode kali ini. Sekali lagi ya, 10.000 perak tolong Burberry lah. Maksudnya biar naik kelas dikit, karena Coach Justin bilang sama gue dia mau LV
Atau enggak Versace gitu. Agak sedikit lebih mahal harganya. Jadi tolong disumbang ya QR code di sini. Oke, besok gue pakai LV gue. Enggak, Coach, kan kalau di YouTube itu kan orang suka lihat kemewahan, Coach. Oh iya. Orang suka lihat kemewahan. Enggak. Jadi Ini gue kasih tahu kenapa gue pakai baju yang di DPI di sini, Pak. Karena gue merasa kebanyakan pandit itu tampangnya gembel. Ngerti nggak? Pakai jersey bola lah, yang tua-tua, yang apa-apa kayak nggak menarik. Pak pandit bola itu lu lihat di Inggris, lu lihat di TV Indonesia lah, kan pakai jas, pakai dasi semua. Kenapa lu tampil di YouTube sendiri harus gembel gitu loh? Nah itu gue nggak mau terlibat dalam. Kita sebagai pandit bola itu kita punya harga juga, punya kelas juga, ngerti nggak? That's why. Kelasnya Coach Justin berberi pokoknya. Berberi. Tapi kalau misal Erigo mau ngasih jaket sih, gue suruh Coach Justin pakai, mau sponsorin, ayo, mau Erigo kalau mau sponsorin gue suruh pakai nih. Gue suruh pakai Coach Justin, yang penting ngasih duit. Kalau dia mah yang penting ngasih duit aja. Ngasih duit dipakai tuh barang pasti. Kan Bung Helmi Yahya bilang, lo itu pandit, panen duit. Oke, thank you. Jangan lupa saksikan hari Minggu ya. Hari Minggu kita lihat Erik ten Hag ngangkat piala. Ya cuma kalau misalnya MU ngangkat piala, yang ngangkat pertama siapa ya? Berarti Harry Maguire dong yang ngangkat. Kapten. Iya, Harry Maguire kan yang ngangkat kan? Enggak, Bruno lah. Enggak, kaptennya biasanya Enggak, kapten yang di lapangan. kapten yang main. Iya, kapten yang main. Bruno. Bruno yang ngangkat. Iya. Gue pengen Harry Maguire aja sih ngangkat sih kalau bisa. Kalau bisa sih. Enggak, gue suka nih Jumawa. Jadi gue enak ngehajarnya enak. Ntar dipotong-potong, kita posting di TikTok. Enggak, ini udah sekian minggu soalnya Coach Justin ngomong gitu mulu, nggak ada yang kejadian, gue mulu yang bener kan. Jadi lihat nanti di Wembley ya. Di Nggak ada Wembley. yang kemudian gimana. Arsenal kembali di pucuk, men. Come on. Belum kelar. By the way, lo lihat nggak? Klip kita tuh ada yang viral di TikTok di mana-mana. Yang mana? Orang nge-combine Potong, yang ya. gue gini Rashford Iya. sama Rashford beneran gini ya. Oh. Iya, kejadian lihat aja. Oke? Ya, believe pokoknya kita angkat piala hari Minggu. Dadah. Enough sound can't play them tune